Ayo live ini. Nek ono masalah, Apa? ojo beno langsung susah. Apa? Nek ono perkara, Apa? ojo malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe, dikenano apa perkarae. Yo nang kene, yo nang kene, CTV panggonane. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, ompore. Oh, tak kuat aku. Musuh ya Allah. Mari buka Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tuh ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Apa maneh bulan Ramadan. Tambah gak ketok gantenge. Aduh, mati. Saiki tetep nang acara gak cuma cangkruan arep bahas tentang Kampung Ramadan. Ngomong-ngomong soal Kampung Ramadan, Ah. saya ini kan juga pelaku UMKM, ya kan. UMKM. Saya membutuhkan wadah gitu ya, pasar tenan-tenan. Iya. Kebetulan ini kok menarik. Lah, Oh. siapa tahu ada yang mau ikutan. Ah. Langsung saja nanti bisa merapat, bisa tanya-tanya. Ah. Ini lengkap ya, ini bazar terlengkap kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri Anda. Hanya di Kampung Ramadan, spesial Harla ke-88 GP Ansor dan Harla 72 tahun Fatayat NU. Tanggal Di? 8 sampai 24 April di Alun-alun alun-alun Sidoarjo. Sidoarjo. Yang menarik lagi nih, yang Iya, menarik. yang menarik. Aduh ya ampun, ini ada orang ganteng se-Indonesia Raya. Iku lah sini ceramah sing iki butuhna iku minyak goreng. Ada Gus Miftah loh nanti di tanggal 17 April ya. Pengajiane kok ono Ya, Gus Miftah. betul. Tapi sing dibutuhna ibu-ibu itu kelengkapan tadi itu loh. Oh iya sangat lengkap, namanya juga bazar terlengkap kebutuhan Ramadan Anda dan Idul Semuanya Fitri. ada di situ. Betul. Kebutuhan untuk rumah tangga, Ada. rumah sakit. Nah itu yang sampean sih memenuhi. Oke, saya tak sampai no. Luar biasa. Temanya Kampung Ramadan di alun-alun Sidoarjo. Konco-konco Jawa Timur tak kenal no narasumbernya luar biasa. Gus Khairul Mukminin, koordinator steering komite Kampung Ramadan GP Ansor Sidoarjo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kak Taufik. Luar Alhamdulillah. biasa. Siap. Pak Diil, istimewa. Sidoarjo khas. Oh, Kas Sidoarjo. Sidoarjo. Iki Kas Sidoarjo. Siap. Sebelahnya Ning Elok Sifa Munadiroh SAG SPDI Ketua PC Fatayat NU Sidoarjo. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau yang ini sudah jelas nanti menjelaskan tentang opo konsep Project Director CTV Kampung Ramadan. Beliau adalah Mas Hendra Kusuma. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tepuk tangan sih rek gini. Mari ngene kon niku oleh minyak goreng, gula 5 Amin, kilo. amin. Beras 7 kilo. Amin. Wes, Dalam bentuk brosur. dalam bentuk unblend. Konco-konco Jawa Timur, ojo nang dindi, ojo pindahan. Tetap nang acara cuma kurang cerdas berkualitas. Nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Dan dari nafas yang telah gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Apa? Ono apa iki? Arek kumbu, salah. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah luar biasa matur nuwun. Nah, saiki iki untuk urusan Kampung Ramadan yang cukup luar biasa, kon bakalan oleh minyak, oleh beras, oleh gula, gampang mudah di alun-alun. Iya. Dengan harga yang luar biasa. Sangat terjangkau. Terjangkau. Nek tepat duit dompet awak ya. Nah, iki langsung iki GP Ansor Gus niki tentang Siap. konsep
Kampung Ramadan ini sampai sekian lama nanti akan dilakukan. Ini seperti apa sih gambarannya? Nanti baru kita akan jelas dari JTV. Jadi acara Kampung Ramadan Sidoarjo ini digelar tanggal 8 opening seremoninya, kemudian kita tutup tanggal 24 April. Lama ya? Lama. Kalau estimasi kita 2 minggu mungkin. 2 minggu. Memang yang menjadi brand kita di acara Kampung Ramadan ini adalah mengangkat kembali UMKM yang kemudian pasca pandemi tentu menjadi berat untuk pelaku usaha. Betul. Sehingga nanti kita beri stand-stand bazar yang kemudian mendemonstrasi dan mempromosikan UMKM lokal. Begitu. Dalam rangka mendongkrak kembali ekonomi umat. Betul. Tepuk tangan dong. Ini kehadiran teman-teman dari GP Ansor Sidoarjo dalam rangka mendongkrak kembali ekonomi umat. Terus Gus, monggo. Ya, di sana kebetulan khusus 18 kecamatan 18 kecamatan harus berpartisipasi dan untuk mendemonstrasikan produk lokalnya. Jadi misalnya nih di Waru kita kenal apa nih, sandalnya, potensi UMKM, apalagi misalnya pisaunya. Iya. Kemudian misalnya Waru tanggulangin, kulit. Tas kulit. Ya, kita dorong untuk bisa memiliki peran nanti di Kampung Ramadan ini, begitu. Oke. Di situ berarti dalam rangka menggerakkan berapa kecamatan tadi? 18 kecamatan. Dipaksa bagaimana mendongkrak ekonomi kembali. Sehingga kita lombakan begitu. Oh, ada dilombakan. Stand-standnya dilombakan bagaimana sampai servis kepada customer begitu. Kemudian kunjungan stand dan lain sebagainya. Kreasi standnya juga gitu nanti. Misalnya temanya apa. Gitu ya. Saya ke bagian ini aku tuh rada dawa iki. Sampai niki nang urusan Ramadan iki nek urusan pawon ya toh. Pawon, LPG, minyak goreng, piring, masih nek sampean nggak jangkep aku perlu mempertanyakan. Nah, Ning, dengan adanya Kampung Ramadan mendongkrak kembali ekonomi umat kan berarti ini hadir teman-teman GP Ansor dan teman-teman nanti di situ menyiapkan ibu-ibu juga hadir untuk belanja kebutuhan pokoknya dan macam-macam. Terus teng mriku wonten napa mawon untuk kebutuhan ibu-ibu? Iya, terima kasih. Kalau dari Fatayat, kami kebetulan memang harlanya kan sama. Fatayat NU dengan GP Ansor sama-sama di tanggal 24 April. 24 April. Dan alhamdulillah ini kita berkolaborasi dengan GP Ansor terkait dengan peringatan Harla Fatayat NU ke-72 dan GP Ansor ke-88 ini. Nah, di sini Fatayat tidak menyiapkan sembako seperti itu, tetapi kita ikut bergabung bersama Ansor sebagai penyelenggara. Ansor tadi ada lomba stand. Nah, maka kita juga bergabung di situ di masing-masing kecamatan ada Fatayat juga. Dalam satu stand itu gabungan antara Fatayat dengan GP Ansor. Nah, di situ kita juga punya UMKM. Nah, coba. Fatayat NU itu memiliki asosiasi UMKM, sehingga ini perlu kita tunjukkan, kita promosikan juga. Terlebih setelah yang disampaikan sahabat Khairul Mukminin tadi, di masa pandemi ini sahabat-sahabat juga merasakan betul bagaimana UMKM ini terpuruk begitu ya. Sehingga kita memiliki keinginan untuk lebih meningkatkan perekonomian dari sahabat-sahabat yang memiliki UMKM ini begitu. Dan alhamdulillah dari rangkaian kegiatan selama 8 sampai 24 April ini nanti kita juga ada rangkaian kegiatan yang sangat-sangat luar biasa. Gitu. Contoh kegiatan yang sudah tadi kan sampai menjelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah dirancang, tapi
sekaligus di situ walaupun agendanya memang agak banyak, mungkin bisa ditunjukkan dari berapa kecamatan tadi Gus? 18 itu ada juga nggak kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah tidak dilakukan oleh Ansor tapi juga dari pihak yang lain dari UMKM? Kebetulan kalau di Fatayat stand kita itu nanti itu kan seperti yang disampaikan tadi menyesuaikan dengan kearifan lokal, produk-produk dari masing-masing kecamatan atau PAC. Kalau kami memiliki istilah pimpinan anak cabang PAC. Nah, setiap PAC itu akan menunjukkan, akan mempromosikan semua kelebihan-kelebihan dari produk-produk unggulannya masing-masing kecamatan itu, dan itu nanti yang akan dilombakan. Dan kami memang akan dari asosiasi UMKM itu ada banyak kayak makanan, bahan makanan dan minuman. Kalau perempuan-perempuan itu kan biasanya ke bahan makanan, kemudian ada juga bahan anggota tubuh kan, seperti jilbab, fashion lah, seperti itu. Dan lain sebagainya, termasuk makanan dan minuman itu. Dan tak lupa pasti akan ada sembako itu pasti, karena memang itu kebutuhan dasar ibu-ibu rumah tangga. Sari Pak Elok tahan dulu Pak Elok ya, karena memang itu urusan pawon ini pancen akeh, tapi saya ke Mas Hendra Kusuma ini. JTV Kampung Ramadan hadir panjenengan dengan Anu sebagai project director. Nah, apa sebenarnya yang menjadi spirit dari situ atau nilai yang ditawarkan? Tadi kan mengajak Ansor dan mengajak Fatayat sebenarnya cukup menarik, mendongkrak kembali ekonomi umat. Apa yang sebenarnya menjadi nilai yang untuk disampaikan di publik, Mas? Ya, terima kasih. Jadi saya sedikit flashback ke belakang. Iya, siap. Kampung Ramadan ini JTV ini sudah menggelar dari 2016. Betul. Jadi kurang lebih karena kita sempat off di periode pandemi kemarin. Pandemi 2 tahun ya. Jadi ini adalah gelaran kelima sebenarnya. Di tempat yang sama. Jadi memang ini sudah menjadi kesannya seperti sudah menjadi kebiasaan rutin JTV setiap Ramadan di alun-alun, sehingga masyarakat pun juga sudah otomatis menanti sudah hafal gitu ya. Kegiatan ini selalu di sana. Nah, di kesempatan ini memang kita berkesempatan berkolaborasi sama sahabat-sahabat dari Ansor dan Fatayat. Kebetulan memang ini bertepatan dengan menyambut harlah dari Ansor dan Fatayat, maka JTV juga berkeinginan berjalan bersama lah kira-kira gitu. Ya tujuannya memang di saat seperti ini nih penting sekali untuk meningkatkan kembali ekonomi umat. Yang mana kemarin mungkin sudah sempat menurun drastis. Banyak juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita UMKM juga yang agak kesulitan, sehingga sekarang ini adalah kesempatan mereka untuk bisa menawarkan kembali produk-produknya, dan juga untuk masyarakatnya juga yang selama ini mungkin masih terbatas mobilitasnya. Nah, sekarang juga ada kesempatan untuk mereka bisa menikmati lah di momen Ramadan tahun ini untuk bisa silaturahmi dengan keluarga dan saudara, sekaligus juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan lebarannya nanti. Gitu. Mas, untuk kebutuhan ini kan tekanannya adalah mendongkrak kembali ekonomi umat. Nah, tekanannya kan ada sekarang kelangkaan, beberapa kebutuhan-kebutuhan yang ada tapi mahal gitu ya. Nah, itu bagaimana ketersediaannya itu, siapa aja yang diajak kerjasama? Ya, jadi memang kita melibatkan beberapa pihak. Nanti mungkin dari teman-teman Ansor dan Fatayat tadi sudah disampaikan juga sama Neng Elok bahwa nanti akan ada sembako. Di situ memang kita tahu sekarang minyak goreng juga lagi sulit lagi mahal. Mungkin barangnya ada tapi mahal. Nah, nanti di sini mungkin teman-teman akan dengan jumlah yang mungkin memang terbatas juga, memang nanti mungkin akan ada semacam inilah harga-harga yang mungkin lebih terjangkau, paket-paket yang lebih terjangkau untuk masyarakat, supaya bisa membantu juga di kalangan masyarakat menengah. Gitu. Nah, selain itu, ini kan butuh waktu lama. Nah, butuh waktu lama ini kan sebenarnya persiapannya juga lama, apalagi juga di tengah-tengah bulan Ramadan kan. Acara pasti malam begitu ramai setelah sholat
sholat taraweh itu bagian lama. Nah itu apa seperti agendanya tidak mengganggu ibadah atau bagaimana? Tapi nanti dijawabnya. Konco-konco Jawa Timur, mari ini bakalan jelas gimana situasi ramainya hiruk pikuk nanti di Sidoarjo tentang Kampung Ramadan. Mari ini, wes nyanyi sedok. Tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, opore Apa sih Ren? betul lah. Gak Cuma cangkruan. konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah luar biasa di kamera niki sing kudu tak tontok sing dengar apa sing mburi. Ah, saiki ono nomor telepon gawe Ya. WA dah. Betul, langsung aja ini kalau misalkan mau tanya-tanya di 081 358 161388. Oke. Ulangi lagi ya, 081 Oke. 358 161388. Ono kontak interaktif? Di bawah ini. Oke, semua ada line telepon? Belum ada. Belum, jadi WA Oke, aja ya, kita WA chattingan saja. aja ya. Oke, chattingan. Lanjut. Mas, tadi itu kan ada pertanyaan. Begitu repotnya, JVTV harus mengemas agar tidak mengganggu acara ibadah dan juga tidak mengganggu aktivitas dari Kampung Ramadan. Nanti bisa langsung sama. Nah, gimana sampai menatanya itu gimana? Jadi begini, acara Kampung Ramadan ini sendiri kita gelar itu startnya dari sore, sekitar jam 15.30. 15.30 jam telu ya? Ya, setengah jam papat lah. kita mulai buka sampai kurang lebih jam 10 malam. Gitu. Nah, apakah mengganggu ibadah? Pertanyaannya kan seperti itu. Jadi kami beraktivitas selain basar ini kan juga ada beberapa konten-konten baik hiburan maupun juga konten-konten lomba, konten-konten panggung lah seperti Ya, itu. oke. Nah, memang kita sudah atur waktu itu sedemikian rupa, berkoordinasi juga sama teman-teman dari Ansor kemarin dengan Fatayat juga. Jadi kita mengatur waktu, kegiatan-kegiatan ini akan kita alokasikan dari sejak dibukanya acara jam 3:30 itu sampai maksimal jam 5 sore. Oke. Sehingga setelah jam 5 itu kita kembali fokus, mungkin beberapa masyarakat yang masih ingin cari takjil barangkali dan juga berbuka puasa kita kita bebaskan sehingga memang fokus di situ sampai kemudian ibadah sholat maghrib dan seterusnya sampai di taraweh. Kita akan mulai kembali beraktivitas itu setelah taraweh. Oke. Jadi insya Allah 8:30 malam Iya. baru panggung hiburan itu atau panggung utama nanti akan mulai kembali beraktivitas. Ada lomba-lomba islaminya kan? Ya, betul. Agendanya apa? Ayo Mas, iku Mas. Oke, selama 17 hari ini kita memang ada beberapa agenda. Di antaranya kita ada lomba dai cilik. Dai cilik. Lomba dai cilik. Yo kon wis tuwek yo gak usah melu-melu. Lomba dai cilik ini kita gelar sore hari sebelum buka puasa. Jadi tadi saya sampaikan di jam 3:30 sampai jam 5 sore setiap hari selama seminggu. Kemudian di malam harinya itu ada beberapa lomba-lomba, salah satunya nanti dari Fatayat yang akan menggelar lomba musik Banjari Pemudi Fatayat. Kemudian juga ada lomba paduan suara Mars Kebangsaan dari teman-teman Ansor nanti. Nah, inilah yang akan mengisi panggung utama selama kegiatan. Yang kemudian di tanggal 17-nya, 17 malamnya nanti akan ada pengajian Munajat Nuzulul Quran yang juga nanti akan dihadiri oleh Gus Miftah. Seperti itu. Dan selanjutnya di hari-hari berikutnya lagi nanti ada lomba fashion muslimah, fashion cilik, kemudian ada lomba musik patrol. Karena patrol ini kan menjadi salah satu khas Sidoarjo yang sudah mendapatkan haki juga ya di Sidoarjo, bahwa patrol itu adalah miliknya Sidoarjo. Itu yang kemudian kita angkat. Dan yang terakhir nanti juga akan ada closing Kampung Ramadan ini sekaligus menjadi resepsi harlah dari GP Ansor yang ke-88 dan juga Fatayat yang ke-72 tahun. Gitu. Oke. Jadi sudah disusun dan tidak mengganggu ibadah. Tidak. Iya. Saya ke Mas Khairul nih, Gus. Ya. Siap.
Ada beberapa agenda. Nah, yang mungkin berbeda, mungkin ada sesuatu yang berbeda sebagai spirit dari GP Ansor dalam ulang tahunnya ini. Ingin apa yang disampaikan sampai ada 3 gandengan, lalu ada tema mendongkrak kembali ekonomi umat, lalu juga ulang tahun dan sekaligus pelaksananya bulan Ramadan. Mungkin ada sesuatu yang lain. Monggo. Ya, Cak Taufik. Jadi pertama kali kita ketemu dengan Mas Hendra begitu, ada konsep yang kemudian ditawarkan. Artinya kita pertama ketemu sudah langsung sepakat, ya, artinya ada rule-rule yang kemudian sama, kita se-frame begitu ya. Misalnya tadi kita tidak boleh mengganggu ibadah begitu ya. Itu harga mati, jatuh begitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengisi Ramadan ini dengan kegiatan religius. Jadi setiap malam Jumat kita ada pengajian di alun-alun. Jadi ketemunya 2 Jumat itu. 2 Jumat ya. Ya itu apa namanya, ada pengajian besar begitu. Kemudian di samping lagi ada Gus Miftah sebagai tanggal 17 gitu ya. Spesial event Nuzulul Quran. Wah ini saya pikir cukup menarik begitu kan ya. Kemudian ada lomba dai cilik ya. Yang kemudian itu potensi-potensi dai-dai cilik di Sidoarjo juga cukup subur sehingga perlu kita wadai. Kemudian yang lain mungkin yang pure dari internal Ansor itu ada yang namanya lomba Mars Kebangsaan atau Paduan Suara Kebangsaan. Ya mengingat hari ini ngomong toleransi dan radikalisme, kalau radikalisme luar biasa. Iya. Menurut survei saja anak SMA sudah terpapar radikalisme ya. Sehingga mungkin dengan salah satu event ini bagian dari kita untuk apa ya istilahnya memerangi radikalisme. Ya mohon maaf Cak Taufik ya, karena masih ada juga sekolah-sekolah itu yang enggan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Koyok gak nang Indonesia. Lah iya. Koyok nang Zimbabwe. Oh iya. Kok nang gua nang ndi ngono. Ya begitu. Sehingga semangat kami itu ya, radikalisme juga menjadi apa perhatian. Ya. Kemudian apa namanya? Yang selanjutnya adalah terkait patrol ya. Patrol ya. Patrol ini kita sepakat dengan Mas Hendra bahwa ini adalah khas, menjadi ciri khas Sidoarjo. Dari Sidoarjo ya. Mau bangunkan orang sahur ya menggunakan musik patrol. Jadi hampir seluruh dan setiap kecamatan punya musik patrol. Begitu. Tahan yang urusan patrol, kok aku tak kulak kendangane apa kedudunge ya. Tapi aku kepada ning Sifa iki. Heng, untuk ibu-ibu sing teko ning elok moro merono arepe dodol takjil apa arepe dodol apa iki kadang-kadang nyerondol iki PKL iki nyerondol kan gerobak. Lah yo apa iku? Syarat-syarate nek sumama aku kepengin dodol takjil atau ibu-ibu arepe ning Sidoarjo arepe golek takjil nang acara Kampung Ramadan, syaratnya piye, protokol kesehatan kak, apa yo, nah monggo. Iya, kegiatan Fatayat di Kampung Ramadan ini sebenarnya tidak jauh beda dengan Ansor. Kita juga ada kegiatan lomba, tadi yang sudah disampaikan, ini ada sebenarnya lomba Tibak Banjari. Banjari. Tibak Rebana. Tibak Rebana. Di mana tujuan kita mengadakan lomba ini adalah ngurip-nguripi tradisi Tibak Rebana. Iya, Tibak Rebana. Itu adalah amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh para ulama. Termasuk hari ini tadi sebagai rangkaian dari Harlah Fatayat itu kita ziarah ke makam pendiri Fatayat NU yang ada di Sidoarjo. Nah itu adalah juga dalam rangka ngurip-nguripi tradisi Nahdlatul Ulama. Nah kami di Kampung Ramadan ini kegiatannya selain dari lomba itu tadi, kita juga ada
santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Santunan anak yatim ini karena sesuai dengan harlahnya, Ansor harlah ke-88, Fatayat harlah ke-72. Maka kami masing-masing dari Fatayat dan GP Ansor akan menghadirkan masing-masing 72 dan 88 anak yatim. Dan itu nanti pada pembukaan ya. Pada saat opening ceremony itu nanti akan kita hadirkan mereka semuanya sebanyak 160 dan kita kerjasama dengan Lazisnu. Lazisnu. Iya, Lazisnu. Jangan terbalik loh ya, Lazisnu. Iya, Lazisnu. Ini kita kerjasama dengan Lazisnu Sidoarjo untuk santunan anak yatim ini, termasuk kepada berapa jumlahnya yang nanti yang disiapkan? 160, 72 dan 88. Wis gak kumanan yo. Awak dhewe gak kumanan. Iya. Oh bisa, masih bisa. Masih bisa. Enggak kayak iya. Ngomong. Dan ini juga sesuai dengan tema Harlah Fatayat NU, yakni bangkit bersama, berdaya bersama. Artinya kan sudah ini adalah kebangkitan ekonomi anggota Fatayat. Berdaya bersama dalam rangka memperkuat perekonomian dan juga iman kita di bulan Ramadan ini. Kemudian juga bagaimana kita saling berkaitan, saling bergandeng tangan untuk lebih membawa Sidoarjo yang lebih baik lagi. Gitu. Mbak, neng urusan mau neng dodolan cireng mau piye? Maksudnya orang-orang mau datang ke sana jam 3 ini kalau saya ngikuti dari Mas Hendra tadi, jam 3 kan dibuka. Nah, kita mau datang ke sana itu cari takjil. Ini kudos pundi? Napa harus pakai kupon atau antri atau pakai protokol bayar, atau gimana? Kalau terkait itu kita berikan langsung beli di sana. Mungkin saya bantu juga. Monggo Mas Hendra. Jadi ya prinsipnya ini acara Kampung Ramadan. Ini ada basar, baik itu basar kuliner maupun juga basar kebutuhan-kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Dan juga tadi ada disampaikan sama Cak Irul tadi, dari PAC tadi juga menampilkan kreasi-kreasi dan juga produk lokalnya. Jadi prinsipnya memang ini sangat terbuka sekali untuk masyarakat. Tetap kita pesan bahwa ini tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi kami juga menghimbau, mumpung ada di sini, kita juga menghimbau masyarakat yang akan hadir nanti ke Kampung Ramadan tetap menggunakan masker. Kami sudah siapkan fasilitas tempat cuci tangan yang cukup banyak di sana, sehingga bisa dimanfaatkan juga dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau untuk tadi mau dicicip, itu tetap tempat cuci tangan dan masker gratis atau tidak? Masker kami menyiapkan, kita ada tim yang nanti akan beroperasi keliling. Bagi pengunjung yang tidak kedapatan tidak menggunakan masker, akan langsung kita beri baru masker. Kita beri. Ya, oke. Tidak dalam rangka minta masker kepada panitia. Dan kalau terkait dengan takjil mungkin, kalau terkait dengan takjil mungkin nanti adalah sebuah kebebasan dari sahabat-sahabat PAC Fatayat dan Ansor di stand-stand itu barangkali memang punya keinginan untuk memberikan takjil, monggo kita bebaskan. Yang penting bagaimana kreativitas mereka itu nanti akan ada penilaian sendiri dari para juri itu. Berarti tiap stand itu diwajibkan atau sunnah ini untuk mendatangkan takjil itu? Kalau itu yang dibagikan atau yang dijual itu? Yang wajib itu adalah mereka menjual dan juga mempromosikan, menghadirkan pengunjung, kan begitu. Tetapi kalau untuk memberikan takjil itu kan bagaimana kreasi dari masing-masing PAC saja. Lumayan awak dhewe. Berarti rong minggu muter nih gono, sapa rono sing bagi-bagi takjil. Oke. Awak dhewe manggon golek tendon ngono ya. Camping. Saya kepada Mas Hendra, itu ada lagi. Tadi dikatakan bahwa musik patrol itu sudah menjadi ikonik dan dihaki ya. Betul. Nah, lalu itu untuk lomba patrol itu selama berapa hari untuk yang dilaksanakan? Atau ada sekarang peningkatan kategori pemenang? Kalau kemarin kan hanya biasanya piala dari bupati dan lalu piala dari atau ada hal yang lain sekarang? Ya, kalau lomba patrol ini kita akan gelar selama 5 hari. 5 hari? Di 5 hari
di 5 hari terakhir. Oh, 5 hari terakhir. Itu kita gelar lomba patrol yang nanti juga akan memperebutkan selain trofi, nanti juga akan ada hadiah uang pembinaan. Ya besarnya mungkin nggak bisa saya sebutkan di sini, tapi yang jelas nanti ada hadiah uang pembinaan juga untuk para grup yang menjadi pemenang. Iya. Gitu. Ada sesuatu mungkin kan bisa nggak kalau di luar Sidoarjo ikut lomba, karena kan musik patrol itu Sidoarjo membuat efek kemana-mana loh. Betul. Jadi bisa efek ke Surabaya, efek ke Pasuruan, efek ke mana-mana. Boleh nggak sebenarnya? Ya, kalau saat ini sih kita kemarin diskusi dengan teman-teman Ansor juga, kita akan siapkan dulu untuk di kalangan sahabat-sahabat Sidoarjo. Oke. Jadi Karena lebih prioritas. keterbatasan waktu ya. Iya, diprioritaskan ke Sidoarjo dulu ya. Ya, oke. Tapi memang Monggo. Iya, jadi patrol itu ada ciri khasnya di Oke. masing-masing daerah namanya. Jadi patrol versi Sidoarjo, patrol versi Banyuwangi berbeda. Sehingga khusus Sidoarjo akan mempermudah penilaian tentunya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi versi dari kota-kota itu akan makin nampak ya. Oke, konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, ojo main layangan opo maneh andok. Wis bengi. Aku sing Hey, ulai de samtaria rasiala. Hulu. Ayo ngombe Gus, ngombe sih. Kopine diseruput mikire ojo jemut awas. Ayo bareng-bareng ojo didrabas. Jalan lewes tenang pikirane ojo melayang. Ayo dulur. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan. Opore. Aku saiki tok dikerjain. Oh iya. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo wong gandeng sak Jawa Timur, kadang-kadang sak jagat Dewa Bawono. Oh iya. Wis pancene paling ampuh nek bulan Ramadan awak dhewe, tapi dompet sesuk mulai nang orang tua kita gak duwe. Yo wis pancen luwih asik ketimbang ajur awakmu. Ya ini langsung ada ini ya yang komen semuanya ini sangat Wow. semangat. Wow. Semangat menyambut Kampung Ramadan 2020. Karena ada takjil gratis. Iya, kalau yang nyiapin. Lah kon niku mau janjine aku kon turu 20 dino nang kono piye? Ini ada dari Ya. Munaroh di Krian. Barang-barang yang dijual mugi-mugi harganya murah. Nah, ini kayaknya agak agak pesen Munaroh nih. iku alamat endi? Ini enggak tahu. Munaroh. Jos GP Ansor dan Fatayat NO. Semoga acaranya rame tapi jangan lupa prokes dari Ya. Lina Sidoarjo. Dari Lina Sidoarjo. Habis gitu sewenang aku ada Kampung Ramadan Kalem JW. kok, wong iku ngono iku lho. Sewenang aku. Arek iki asline ngantuk mau. Ada Kampung Ramadan JTV. Rong tahun sepi pandemi Oke. gak ono info. Loh, Kampung Ramadan ono terus. Lah iki lho wong sing 2 komen. tahun prei. Dek iki sing Itu sepi, rame terus Sidoarjo. Kok pikir keliru. Meneh tak WA-ne maneh ya. Iya. Ahmad dari ini di Waruh ya. Iya. Saiki ono maneh. Bisa dijelaskan yang dijual apa aja di Kampung Ramadan. Saya harap harganya tetap bisa murah. Dari Tina Sidoarjo lho, KPKP jauh murah. Ya boleh gratisan. Ini ada satu lagi dari Fauzan. Gak. Iki sing takut iku melarat kabeh to padha wae awake. Butuh kupon Iya. kayaknya. Iki Mari terawih asik iki blonjo nang Kampung Ramadan. Aku ajaan ya Mas. Ya Allah Mas Fauzan. Iki kok cek nomene sapa sih jenenge? Engko tak bales ya Mas Fauzan. Fauzan, kone gak ono gandengan Naryo iki lho. Ojo, aku apa? Gus, niki lho. Ono takok aku wis hati-hati gak buka omongan urusan niki lho. Wis, ternyata kan ditakoki barange opo ae, murah opo gak, enak opo anu, ya opo carane tuku. Wis sampean jawaben dhewe Gus ya opo iki. Kalau masalah komoditi atau barang yang dijual macem-macem ya, Macem-macem, Taufik. iya. Mulai disor sampai ndukur rono lah kira-kira. Iya. Sak detik sak pengawe begitu kan. Sak ya. detik sak pengawe. Iya. Masalah fashion. Kemudian mungkin kebutuhan kita
tentu yang mau lebaran Mau pasti lebaran, ada. iya. Kue-kue, Kue. THR ada enggak? THR, nunggu Kan hilang. banyak, kan banyak. Kan nggak mangan dah. Iya. Aku heran. Iki takut kue kita Kan tuh THR. kebutuhan. Aku ojo dileken iki ngisru urusan THR. Yang pasti ini akan menarik Nggih, dan nggih. ayo datang begitu. Ya, Kak Taufik. pasti rame iki. Pasti rame. Apa maneh? Macem-macem yang dijual. Apa maneh begitu. sampean ngomong minyak goreng 11.000. Wah, tambah. Omahe sampean diobong. Terus Gus, monggo Gus. Kalau masalah bagaimana cara beli tentu kita tidak Pakai kupon. ada sistem kupon Oh, begitu. tidak ada ya. Datang bawa uang sebanyak-banyaknya Loh. gitu ya. Loh. Iki. Loh iya, Iya. itu kan sosis itu sampean anak nggo anak loro kepiye pisan. Mulai sok gak iso bayar parkir. Gitu ya, kayak kan begitu Iya, kira-kira ya. bener. Menarik pokoknya. Iya. Kalau naik urusan sosis aku kan, tapi nek kon nggo duwe akeh pak beras entek diulang. Iya. Nah, Tentu iya. ada juga ini ya support sponsor ya Mas Oh, Hendra. siap. Monggo Mas. Barangkali ono jenenge pas beruntung tamari oleh pulung, oleh kemudian oleh apa istilahnya hadiah atau apa begitu ya Mas. Ada door prize. Ada door prize dong. Door prize. Apa nih mungkin Iya, bisa. Mas Hendra nanti Monggo, bisa Mas. menjelaskan. Monggo. Jadi memang menariknya memang di kegiatan Kampung Ramadan JTV ini selalu di setiap tahun ini itu selain ada acara basar dan juga lomba-lomba, kita itu juga berbagi-bagi door prize. Door prize. Gitu. Memang cukup banyak sponsor-sponsor yang memang support di acara kita ini. Siap. Kemudian juga saling berbagi lah ya di Ramadan ini. Kita ada games gitu kan buat Oh, pengunjung. iya. Dengan berbagai mungkin pertanyaan-pertanyaan dan mungkin tantangan-tantangan seru lah di panggung ya nanti itu akan dapat door prize berupa produk-produk dari sponsor. Oke. Dan ini biasanya banyak sekali peminatnya. Biasanya pas giliran ini tuh waduh. Oh, iku mau apa maneh wis Ngantri. mari oleh takjil gratis. Yo tarawih mau wis oleh sandal jepit. Oh enggak ya. Mas, balik nang alun-alun oleh sosis gratis. Nah, teko Goskoy. Pasti oleh door prize wis entu akeh ngono. Toko Mas. Door prize-nya itu nanti dari sponsor atau game-gamenya. Saya lihat tadi kan videonya 2 tahun yang lalu sebelumnya kan sangat rame. Betul. Nah, mungkin ada peningkatan yang lain karena saya lihat memang keberadaan Fatayat dan keberadaan dari GB Ansor yang menjadi panitia dan SC sebagai pelaksana sangat membuat antusias dan hidup nanti Sidoarjo. Bagaimana Mas? Jadi tadi saya sampaikan memang kami tetap dengan menjaga prokes, kami berusaha juga bisa menghibur masyarakat, bisa bisa menyenangkan masyarakat khususnya di Sidoarjo, di sekitaran area, bahkan mungkin di luar sekitar alun-alun ini banyak sekali yang datang ke alun-alun untuk ya sekedar mencari hiburan, jalan-jalan maupun juga belanja. Nah, tadi saya sampaikan juga selain ada hiburan, tadi ada game-game seru yang nanti juga akan ada bagi-bagi door prize. Dengan sekarang kita kolaborasi juga dengan Fatayat dan Ansor ini tentunya akan semakin meriah karena juga Ansor ini kan juga sahabat-sahabat Ansor ini kan juga punya banyak potensi sehingga itu akan mengisi slot di setiap harinya, mengisi slot baik di stand maupun di panggungnya. Belum lagi nanti di stand nanti karena dilombakan. Lomba ini tentu juga akan membawa kemeriahan sendiri di setiap standnya karena akan beradu. Berapa stand yang akan disiapkan di sana itu? Untuk yang hanya 18 kecamatan itu? Iya, Oh, enggak. 18. Untuk yang di PAJ ya 18 kecamatan. Tapi total stand yang akan tersedia di sana nanti kurang lebih sekitar 150 stand. 150 stand? Luar biasa Itu ya. udah penuh ya pasti? Insya Atau Allah, masih bisa? Ya kalau memang akan ada yang berkepentingan untuk itu. Nah, bisa ini kan menghubungi. bisa artinya dari yang khusus untuk Ansor dan Fatayat itu kan hanya sekedar 16 atau 18 atau 50 lah. Nah, yang sisanya apakah orang boleh mendaftarkan di sana untuk juga ikut meramaikan? Atau saya kan ini kebetulan ada sponsor dari Amerika. Oh ya ampun, dia mau jual jualan apa, rudal. Cak? Sosis rudal. Nah, gimana? Ada nggak cuma kita ke JTVK, ke Mas Atau Hendra kemana, untuk mendaftarkan yang 200 stand yang masih diperkirakan akan kita tempati ya. Jadi untuk
para pihak yang nanti sekiranya memang berkepentingan untuk ingin terlibat di kegiatan Kampung Ramadan ini bisa menghubungi teman-teman di tim marketing JTV. Oh, tim marketing. Oke, tim marketing JTV ya. Bisa kontak ke JTV untuk informasi lebih lanjutnya. Itu insya Allah akan diusahakan lah untuk beberapa tempat yang masih tersedia. Alamatnya, kontaknya di tim Kampung Ramadan di JTV. Tim Kampung Ramadan JTV. Jalan Ayani. Bisa menghubungi mungkin di 031 820 2170. Bisa mengontak ke situ nanti untuk mendaftarkan stand yang ingin diisi. Oke, gitu. ya. Ya semoga ini karena masih tanggal 8 kan masih tanggal bisa. 8 dan Ya, mungkin masih juga bisa. nanti Masih ada karena waktu. memang antusiasnya ini aku paham wong Sidoarjo iku. Kenapa? Wes pokoknya ono Kupang deh kayak nengkono gratis meskipun Oh, mek langsung 5 sore diserbu. teko brut ngene. Ya, jadi luar biasa. Konco-konco Jawa Timur pancene cukup luar biasa. Gus, arepe nambahi Didik. Nah, kalau nanti semua nah itu kan ono Kupang, ono panganan-panganan sing aneh-aneh iku. Kan duduk wong dodolan sandal tok mek kulit sing sudah. Nah, iku Kupang antara Kupang Waru mek Kupang Beda iku dalan, iku alamat. Enggak, Kupang sing ono dodolan nang Waru karo Kupang sing ono nang Candi Pari beda lho. Oh. Nah, Ada itu khasnya sendiri ya? Apakah semuanya itu akan diadakan oleh teman-teman NU atau bagaimana atau Ansor atau gimana? Ya jadi Tahan sih engko jawabannya konco-konco Jawa Timur tambah kaya. Yang urusan Kupang kok nyonyor tenan. Podo mek aku, tetep nang acara Gaju Pacangkuran gara cerdas berkualitas. Yuk. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu, kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Acarane Gaju Cangkruan, acarane Gaju Cangkruan, opore. Omong-omongan sirek arek-arek iki mesti ruwet ya. Wis ngom. Gaju Cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah kayeng pancene arek kameramene rada sentimen karo aku nek tepai koyo gini langsung di close up yo karep-karepmu. Tetap di acara Kampung Ramadan yang akan dilaksanakan di Sidoarjo. Di alun-alun Sidoarjo. Jok lali nek awakmu arepe teko nang kono tetep protokol kesehatan. Nek awakmu arepe tuku setan ojo lali kontak nang Ayani kantor JTV. Atau tim marketingnya JTV ya. Iya, Nanti sampai ada. lali karek 200 setan sing asline tak booking 1 second. Ya ampun. Nah, wah kok wis karek 3 jarene ya apa. Nah, silakan kalau mau kontak Mas Hendra. Ada mungkin pesan yang karena banyak yang sudah nulis kemana kita itu mau memesan setan itu sendiri. Monggo yang itu dulu sebelum yang lain. Oke, jadi untuk memesan stand bisa menghubungi di JTV, bisa datang langsung maupun juga menghubungi lewat nomor telepon di 031 820 2170. 821 2170. Nanti bisa minta diarahkan untuk ke divisi marketing JTV. Oke. Nah, Mas Hendra, mungkin selain yang ada di Sidoarjo, ini kabar-kabarnya bahwa ada Kampung Ramadan juga ada di Surabaya. Monggo silakan nanti bisa disampaikan di mana itu tanggalnya, di tanggal berapa, di mana, dan mungkin apa saja yang dilaksanakan juga sama atau tidak. Monggo. Siap. Ya, jadi selain di Sidoarjo, memang Kampung Ramadan di tahun ini, JTV ini menggelar, insya Allah akan digelar di 2 kota. Ya. Yang tadi satu sudah disampaikan kita bahas panjang di Sidoarjo, dan satu lagi nanti akan digelar di Surabaya insya Allah. Yang rencananya akan berada di area halaman Mas Pion Square. Di Jalan Mas Pion Square, oke. Nah, untuk yang di Surabaya ini, memang durasinya sedikit lebih pendek. Kita akan laksanakan nanti di tanggal 15 sampai di tanggal 24. Jadi berakhirnya bareng dengan yang Sidoarjo. Hanya mulainya yang agak mundur. Lebih dulu Sidoarjo, kemudian baru disusul Surabaya tanggal 15. Nah, sekaligus juga barangkali buat masyarakat atau para pihak yang pengen juga untuk ikut mendaftar stand yang di Surabaya, sama bisa menghubungi juga
teman-teman di tim marketing JTV di nomor yang sama tadi. Iya, Gitu. oke. Berarti juga di Surabaya di Iya. Town Square, Mas Pion Square. Di Jalan Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani. Iya. Wow, awakmu kok nek sumama kono wis kekurangan kon pindah mrono. Oh gitu. Nang kono kan ono bagi-bagi takjil wis ngenteni ayo. Mbak, ning Elok mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan monggo kepada pemirsa untuk spirit dongkrak kembali ekonomi umat. Ya, untuk sahabat-sahabat Fatayat NU Sidoarjo dan juga seluruh warga Sidoarjo, mari kita sukseskan kegiatan Kampung Ramadan dalam rangka Harlah, peringatan Harlah Fatayat NU yang ke-72 dan Harlah GP Ansor yang ke-88 ini. Semoga ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi di Sidoarjo khususnya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dan tak lupa kami sampaikan di puncak kegiatan atau puncak Harlah kami nanti tanggal 24 April ini akan ada pembacaan atau khotmil Quran se-Sidoarjo. Seluruh ranting-ranting Fatayat NU di Kabupaten Sidoarjo akan kita instruksikan untuk melaksanakan khotmil Quran serentak dan pada malam harinya ada closing ceremony di alun-alun ini sekaligus juga pembagian hadiah lomba-lomba yang sudah diselenggarakan bersama-sama itu tadi. Sehingga kami berharap dukungan dan support dari sahabat-sahabat Fatayat NU untuk kegiatan mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih. Betul. Zakirul, ayo mungkin apa yang ingin disampaikan agar konco-konco podo teko nang Sidoarjo pada tanggal tersebut 8 April sampai 24 April dan sekaligus bisa menjadi manfaat buat konco-konco nang Sidoarjo. Ya, Kampung Ramadan ini bukanlah kali yang pertama, Taufik. Jadi ini sudah ke sekian kalinya, kelima. Tentu setiap tahun akan menjadi event yang lebih menarik begitu. Sehingga kami juga ikut berterima kasih kepada segenap pihak yang ikut support dalam suksesi acara ini. Kepada Pemkab Sidoarjo ya, kepada Gus Bupati, kepada Abah Subandi, kemudian dinas terkait ada LHK yang kemudian berkenan memberikan izin untuk dijadikan arena Kampung Ramadan di alun-alun itu, Taufik. Kemudian kepada seluruh warga masyarakat Sidoarjo, ayo hadir di Kampung Ramadan ini. Setiap hari pasti akan ada event yang menarik, UMKM yang macam-macam ya, corak dan ciri khas dari kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Ini event yang sangat luar biasa. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Hendra Sukma, terima kasih Ning Elok Siva dan terima kasih Gus Khairul Mukminin. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Jangan lupa besok hari Jumat 8 April 2022 sampai 24 April 2020 di alun-alun Sidoarjo yaitu acara Kampung Ramadan. Ya, mendongkrak kembali ekonomi umat ben iso kabeh dulur kabeh sing nang Sidoarjo iso ekonomi terangkat. Matur nuwun, mantar muga iki ngekek manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waya. Bingung ayo podo teko ono lontongku pangin teko sing liyane yo tekan yo iso enak ya Scooby-Doo where are you hey yo where are you Scooby-Doo where are you where are you tarik maneja GP Ansor Fatayat ulang tahun acarane Kampung Ramadan yo mumpung, engkono takjil yo